saya lebih menyukai nama saya itu dengan Eva Yuliana Berjuang Quran gitu kan. Karena memang saya adalah perjuangan sesungguhnya bagaimana kita mempertahankan hafalan kita di dunia kenyataan yang penuh dengan aktivitas dan amanah. Seberapa banyak kebahagiaan yang kita inginkan, maka sebagai itulah waktu yang harus kita korbankan untuk Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yusuf Effendi dalam sebuah podcast ngobrol pendidikan Islam di channel YouTube Andalas Cendikia. Sahabat Cendikia yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berjumpa dan akan ngobrol bersama seorang pejuang Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran yang luar biasa, Ustazah Eva Yuliana Berjuang Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi Ustazah Eva Yuliana ini kita akan ngobrol bersamanya, kita akan berkenalan dengan beliau, dan nanti para sahabat cendikia yang dirahmati Allah, kita akan melihat, mengulik bagaimana sesungguhnya kaum milenial penghafal Al-Quran ini. Ustazah, dulu sebenarnya waktu kuliah jurusan apa, Ustazah? Kalau untuk jurusan kuliah itu pendidikan matematika, Ustaz. Pendidikan matematika, subhanallah. Pendidikan matematika, sahabat semuanya, tapi dia bisa hafal Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu, Ustazah? Qadarullah, Ustaz, mungkin juga semuanya ini bagian dari atas izin Allah sebenarnya. Bagi memang kalau dilihat dari latar belakang itu memang tidak punya basic pesantren gitu. SMP, SMA, dan kuliah pun ngambil mata pelajaran yang bisa dikatakan bikin sakit kepala gitu ya, matematika. Iya, betul. Dan betul. Di akhir kuliah Allah berikan hidayah untuk menghafal Quran. Apa yang pertama memanti Ustazah, kemudian mengikhlaskan diri, kemudian memfokuskan diri untuk bisa menghafal Al-Quran? Sebenarnya banyak faktor, Ustaz. Mungkin salah satunya karena saya itu orang yang bisa dikatakan kalau di asrama, saya tinggal di asrama anak LDK gitu. Jadi sempat saya tuh juga jarang pulang, jadi sering sendirian di asrama gitu. Ya saya sering ngebayangin ketika sendirian itu saya sendiri, kalau mau tidur berada di ruangan yang sekecil ini aja saya sepertinya ketakutan. Gimana nanti di dalam alam kubur yang lebih kecil dan lebih gelap gitu. Nah, saya berpikir saya kayaknya butuh teman yang nanti bisa menjadi teman setia yang bisa menolong saya hingga ke akhirat. Jadi saya memutuskan setelah seminggu setelah wisuda, Allah takdirkan saya mondok di Bekasi. Pondok di Bekasi. Jarang-jarang loh Ustazah bahwa seumuran Ustazah begitu ya, lahir tahun 94 ya. 94. Biar bisa dikatakan ini generasi alpha gitu, generasi milenial orang menyebutnya. Dan kemudian Ustazah itu memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Saya ingin memperdalam Ustazah tentang hal yang pertama, kemudian rasanya dengan Al-Quran itu nyaman gitu tuh. Kan banyak orang yang pengen sih menghafal Al-Quran tapi nggak nyaman, nggak enak begitu. Apa yang dialami Ustazah? Sebenarnya kalau untuk mungkin sebenarnya selain tadi faktor yang saya katakan Ustadz, itu juga banyak, mungkin salah satu pelantara hidayah bagi orang yang menghafal Quran itu adalah ketika dia mendengar bacaan dari orang lain. Sehingga bacaan-bacaan itu menggetarkan hatinya dan Allah turunkanlah hidayah. Nah, jadi bacaan-bacaan yang memiliki kualitas yang bagus, tajwid yang bagus itulah yang mengantarkan hidayah-hidayah itu untuk saya pribadi untuk ingin menghafalkan Al-Quran. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Jadi
terasa sekali dengan bacaan, mungkin bacaan orang lain begitu ya, Ya, Ustaz. bacaan mungkin murotal dan sebagainya yang kemudian itu menginspirasi ustazah, kemudian juga untuk menghafalkan Al-Quran. Selain tadi ya bahwa sahabat cendekia beliau tadi mengatakan ketika sendirian itu terasa sepi gitu. Bagaimana dengan nanti di alam kubur ya? Kita sendirian, kita hanya berteman kain kafan begitu saja. Dan beliau memutuskan itu menjadi motivasi yang luar biasa, ingin punya teman nanti di alam kubur, yaitu dengan hafalan Al-Quran. Subhanallah. Ustazah, kan kuliah jurusan matematika nih, Ya, Ustaz. jurusan matematika. Dan kemudian hari ini itu aktivitasnya apa nih? Pejuang Quran, Ustaz. Pejuang Pejuang Al-Quran, Quran, ya. ya. Di mana tuh, Ustaz? Di Andalas Cendekia, Ustaz. Di Andalas Cendekia. Ternyata beliau ini adalah pejuang Al-Quran di Andalas Cendekia. Beliau membersamai anak-anak gitu saya. Masya Allah. Anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, ini menjadi teman terbaik mereka begitu dalam rangka untuk menghafalkan Al-Quran begitu saya. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang membuat ustazah nih motivasi terbesar gitu? Mungkin juga di luar sana gajinya banyak, ada juga yang mengatakan demikian gitu ya. Di Andalas Cendekia ini kan kecil gitu, kecil begitu, dan kemudian waktunya habis juga di Andalas Cendekia dibandingkan di luar sana mungkin, dan memutuskan hari ini untuk membersamai anak-anak ini. Jadi Masya Allah, mungkin juga jawabannya lagi-lagi qadarullah dan atas izin Allah juga Allah. Jadi sebelum saya kesini nih, saya selalu berdoa begini, Ustaz. Yeah. Doa yang pernah Robbi anzilni mungzalam mubarakah wa anta khairul mungzilin. Ya Allah, tempatkanlah saya di tempat yang kau berkahi gitu. Masya Allah. Jadi tempat yang bisa membuat saya ini istiqomah dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan nggak tahu pada lo juga settingan Allah aja, sehingga Allah dan saya juga sudah ikhtiar gitu, Yeah. melamar pekerjaan kemana-mana, dan pada lo Allah turunkan ke sini gitu. Yeah, yeah. Dan kenapa saya memilih menjadi pejuang Al-Quran, Ustaz? Karena memang mungkin yang sudah pernah kita ketahui semua bahwasanya memang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Masya Allah. Sebaik-baik orang adalah yang mengajarkan, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi sebenarnya ketika saya berjuang menjadi pejuang Quran di Andalas Cendekia, mungkin kalau secara struktur kontrak kerja mungkin saya hanya beberapa tahun saja, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sejatinya profesi pejuang Quran itu ada bekerja pada Allah yang kontraknya itu seumur hidup gitu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Cendekia, tadi kita menikmati bagaimana beliau menyampaikan semuanya berbasis hujah semua. Ya, begitulah para pejuang Al-Quran, sahabat Cendekia. Dan ini tentu harus kita contoh, kita tiru. Mudah-mudahan ini juga berimbas kepada diri kita semuanya, baik saya maupun diri Anda yang hari ini juga menonton tentang podcast ini. Baik Ustazah, itu kan tentu banyak cobaan, rintangan begitu ya para penghafal Al-Quran ini gitu. Nggak segampang seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Kira-kira mungkin yang dirasakan itu apa sih rintangan para pejuang Al-Quran itu? Kalau jadi mulai akhir tahun 2016 Ustaz, Ya. saya mengazamkan diri untuk terjun dalam pejuang Quran. Dan apalagi memang saya nggak punya basic pesantren ini, kadang memang kita tanah sendiri gitu. Tidak punya basic bahasa Arab gitu kan. Mungkin yang hanya tahu besarnya kayak fahaluk gitu kan, anta, antum, yang detail-detailnya mungkin itu tidak mengerti bahasa Arab gitu. Dan itulah sebenarnya menjadi tantangan ketika dalam menghafal Quran. Jadi awal-awal ketika saya memutuskan ingin menghafal Quran, saya izin ke orang tua saya, "Mak, saya ingin menghafal Quran," gitu kan. Orang tua saya pun dia bengong, nggak salah nih gitu kan. Menghafal Quran itu seharusnya punya basic pesantren gitu kan.
dari umum gitu. Nah akhirnya qadarullah ya, mungkin Allah juga yang punya hati, hingga akhirnya orang tua tuh mengizinkan ke saya mondok. Dan ketika sudah saya coba ngafal dimulai dari juz 30, oke lah, mungkin sudah pernah ngafal dikit-dikit gitu kan, udah lancar. Nah tiba di juz 9, khususnya surat jin itu nggak salah, itu saya pernah nangis gitu. Jadi ada beberapa memang sebenarnya lumayan banyak ayat-ayat itu yang bikin nangis ketika ngafalnya. Ya yang pertama karena sulit, dihafal-hafal nggak juga masuk gitu kan. Nah di sanalah kadang saya tuh mulai oh iya gitu kan, baru terasa benar ya, saya kan nggak punya basic pesantren, emang sulit ngafalnya gitu kan. Nah tapi karena memang saya punya tekad yang kuat, udah jauh-jauh nyebrang pulau gitu, nggak mungkin saya balik lagi ke Padang gitu. Akhirnya dengan motivasi ustazah di sana, teman-teman di sana, akhirnya alhamdulillah bisa berjuang dengan teman sana menyelesaikan hafalan Quran. 30 juz waktu menyelesaikannya ya. Masya Allah, luar biasa. Sahabat semuanya, beliau sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Sahabat semuanya. Dan kemudian hari ini, begitu ustazah, setelah antum mondok begitu ya, di Depok ya, di Bekasi. Sebenarnya kalau untuk pusatnya itu di Depok. Jadi Di Depok. awalnya di Depok karena kita lulusan S1 akhirnya dioper ke cabang yang di Bekasi. Yang di Bekasi, oke. Ya setelah antum pulang dari sana dan kemudian orang tua antum tuh mengetahui antum tuh sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, bagaimana tanggapannya? Ya, mungkin kalau tanggapan dari Orang tua yang pertama adalah bangga punya anak yang bisa dikatakan ya hafal Quran lah gitu. Nah namun memang ternyata perjuangan nggak selesai sampai di sana Ustaz gitu kan. Ketika kita pulang dari pesantren, nah itu sebenarnya tantangan sesungguhnya gitu, karena dunia pesantren sama dunia kenyataan itu beda banget gitu kan. Dan itulah sehingga di sana saya ketika saya lebih menyukai nama saya itu dengan Eva Yuliana Pejuang Quran gitu. Karena memang di sana perjuangan sesungguhnya bagaimana kita mempertahankan hafalan kita di dunia kenyataan yang penuh dengan aktivitas dan amanah gitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Cendikia, tadi disampaikan bahwa beliau lebih senang dipanggil Eva Yuliana Pejuang Al-Quran, bukan seorang hafizah begitu ya. Karena inilah yang sesungguhnya perjuangan itu ya. Perjuangan itu karena memang apakah benar Ustazah berjuangnya para penghafal Al-Quran itu saat dia mempertahankan dari hafalan itu? Betul banget Ustaz, karena memang menghafal itu lebih mudah, tetapi lebih mudah pula rupanya hafalan itu. Misalkan satu halaman itu mungkin kita bisa menghafal kalau kita fokus tuh 1 jam. 1 jam. Satu halaman. Nah, tapi dalam hitungan detik saja itu cepat segera hilang. Nah, istilah memang makanya dalam dunia penghafal Quran itu ada namanya murojaah. Jadi memang murojaah seumur hidup, murojaah terus karena hafalan itu memang pasti ada yang lupa gitu. Yang namanya hafal identik dengan lupa, dan itulah perjuangannya sesungguhnya Ustaz. Baik, subhanallah. Jadi memang benar-benar perjuangan besar tentunya setelah menghafal gitu ya Zah. Ya wajar beliau pengen dan maunya cuma dipanggil Eva Yuliana Pejuang Al-Quran ya. Mudah-mudahan beliau bisa mempertahankan dan selalu berjuang untuk menghafal Al-Quran ini dan mempertahankan tentunya. Apakah benar Ustazah mungkin dosa kita, mungkin ada sedikit mungkin maksiat itu mempercepat hafalan kita hilang gitu? Gitu Pak Ustaz. Sebenarnya bahkan termasuk dosa tidak mengulang hafalan gitu. Masya Allah, ya. Jadi dosanya tidak hanya dosa yang besar gitu. Misalkan kayak kita misalkan yang lain-lain, bermaksud yang lain, tetapi dengan tidak memurojaah hafalan kita, tidak memegang Al-Quran, itu adalah salah satu kemaksiatan bagi para penghafal Quran itu. Dan itulah Masya Allah. Jadi memang namun sebagai manusia biasa tentu kita
tidak lepas dari yang namanya kesalahan-kesalahan seperti itu. Baik, subhanallah ya. Terus gimana cara ustazah nih? Yang namanya iman itu kan naik turun tuh. Naik turun, kemudian kadang-kadang semangat juga begitu ya. Kadang-kadang tidak gitu kan. Dalam proses hari ini masih berjuang mempertahankan untuk itu, gimana sih supaya menjaga semangat itu? Yang pertama memang Itu lingkungan Ya. dan teman-teman itu sangat berpengaruh sekali gitu. Dan mudah-mudahan memang Allah selalu takdirkan kita di tempat yang Allah berkahi, di tempat yang Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran. Ketika kita misalkan bersama santri itu kita juga ada sengatan-sengatan yang membuat kita bisa juga bersama Al-Quran. Ya. Dan termasuk juga teman-teman di media sosial. Iya. Nah, sudah saatnya hijrah bersama teman-teman penghafal Quran juga gitu. Kita sudah mulai berteman di IG dengan mereka yang para penghafal Quran, di Facebook dengan para penghafal Quran, dan sehingga postingan-postingan mereka itu kadang menyengat kita buat sadar, oh ya, kita masih punya hutang murojaah, kita masih punya kewajiban Al-Quran, dan itu penting banget teman-teman, terutama teman-teman di media sosial juga, apalagi teman-teman yang di dunia kenyataan. Masya Allah. Jadi intinya bahwa membangun komunitas begitu saya, baik komunitas secara virtual maupun komunitas ya memang bersama mereka begitu ya. Dan apakah juga tadi membersamai anak-anak di asrama itu juga memantik? betul Bang, itu bahkan yang Sebenarnya bahwasanya di situ nampak kualitas kita itu dari kualitas anak kita gitu Ustaz. Yeah. Jadi kalau misalkan seberapa kita bisa mengukur. Kalau misalkan anak-anak kita bagus hafalannya, berarti besar kemungkinan kita juga bagus. Tetapi kalau anak-anak kita bermasalah, berarti ada yang salah juga dengan ustazahnya gitu. Berarti ustazahnya apa ya, ibaratnya gitu lah pokoknya. Iya. Bahwa memang kondisi diri kita itu akan ini ya, akan nyambung kepada ya, anak-anak betul gitu Bang, ya. itu betul banget. Nah, jadi Itulah yang makanya dalam hadis tadi belajar dan mengajarkan Al-Quran. Iya. Meskipun kita sudah menjadi seorang pengajar Quran, tetap ada kewajiban untuk terus belajar, memperdalam Al-Quran lebih dalam, Ustaz. Belajar lagi dan belajar lagi, supaya kita tidak habis garatnya seperti lilin gitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Itu Ustazah berarti benar-benar merasakan ya bahwa kadang-kadang anak gitu, anak mungkin anak di asrama Andalas Cendekia di boarding itu mamanya nih sedang malas nih menghafal Al-Quran. Itu bisa jadi kita juga malas ya gitu, atau gimana tuh? Saja karena kitanya mungkin kita kurang murojaah, atau Kurang kita murojaah. kurang tilawah, atau kurang segala macam, Ustaz. Ya, ruhnya kurang gitu ya. Jadi ruhnya itu nyambung gitu. Nyambung ya, Masya Allah. Begitu sahabat cendekia semuanya. Jadi memang dalam diri kita itu ada energi gitu ya, bahwa energi itu pasti akan menyambung ya, tertransfer kepada orang-orang terdekat kita. Baik, para pemirsa ya, dimanapun Anda berada, sahabat cendekia yang dirahmati Allah, Ustazah Eva Yuliana, sang pejuang Al-Quran ini, sungguhnya kita pengen bertanya-tanya juga, dan supaya diketahui oleh banyak orang, Ustazah, ini kaum milenial masih muda gitu ya, kemudian sudah mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz, kira-kira tips dan triksnya yang pernah dilakukan supaya bisa menghafal Al-Quran itu apa sih? Trik menghafal Quran itu yang pertama memang kita bikin dulu kedekatan kita dengan Al-Quran. Iya. Suasana Qurannya kita bikin, dan ketika kita menghafalkan Al-Quran itu kita bisa bagi kita yang belum bisa bahasa Arab itu bisa dengan membaca artinya, Iya. ataupun dengan mengaitkan kata-kata di Al-Quran dengan kata-kata sekitar kita. Misalkan apa ya kata-katanya, walam adrima hisabiah, misalkan adri, kita nggak tahu apa artinya, tapi kita bisa kaitkan, oh
Adri itu misalkan ada nama teman kita namanya Adri. Iya, iya. Itu bisa kita kaitkan dengan benda-benda atau hal-hal yang ada di sekitar kita supaya kita bisa mengingatnya. Nah, kalau memang tidak, atau bisa dengan memahami artinya, kita baca terjemahannya dulu baru kita kemudian kita menghafalkan. Dan setelah itu kita murojaah hafalan kita dengan teman-teman, dan kita sebenarnya nggak bisa sendirian dalam menjadi penghafal Quran. Kita butuh bersama, karena sendirian itu nggak bisa, kita butuh bersama untuk menjadi tujuan. Untuk saling menguatkan begitu saya, untuk mengingatkan, untuk saling murojaah begitu saya. Dan subhanallah, mudah-mudahan di Andalas Cendekia ini menjadi sebuah komunitas ya, karena sesuai visi kita untuk tenang berkarakter Al-Quran. Begitu ya Ustazah. Kemudian Ustazah, ini di pertanyaan di terakhir kita, di session terakhir kita kali ini, mungkin pesan untuk para kaum milenial ini Ustazah. Pesan untuk para anak-anak muda yang tentu hari ini lebih dekat dengan gadgetnya dibandingkan pada Al-Quran begitu Ustazah. Kira-kira pesan dan motivasi apa yang mungkin Ustazah sebagai pejuang Al-Quran untuk disampaikan kepada kaum milenial hari ini? Milenial, bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan ya. Al-Quran sumber kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Seberapa banyak kebahagiaan yang kita inginkan, seberapa banyak juga waktu yang harus kita korbankan dengan untuk Al-Quran. Jadi kesimpulannya, seberapa banyak kebahagiaan yang kita inginkan, maka sebanyak itu pula lah waktu yang harus kita korbankan untuk Al-Quran. Dan apapun profesi kita, apapun profesi kita, tetap harus menjadi bagian dari para penghafal Quran. Luar biasa ya. Apapun profesi Anda, pastikan Anda sebagai pejuang Al-Quran, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran. Karena sumber kebahagiaan itu, sahabat semuanya, itu ada dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya ya, Al-Quran itu sumber segala sumber gitu ya, sumber segala sumber. Mulai dari A sampai Z udah diatur dalam Al-Quran begitu saya. Kalau Anda pengen sukses dunia, maka Al-Quran sudah memberikan beritanya kepada kita. Kalau Anda pengen sukses di akhirat, maka Al-Quran sudah memandu kita. Begitu Ustazah. Dan terima kasih Ustazah Eva Yuliana, sang pejuang Al-Quran. Hari ini adalah hal yang luar biasa. Banyak pelajaran, banyak ilmu yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa kita adalah manusia yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah bersama Al-Quran. Demikian saja sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.